Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah dahulu Nabi SAW menggunakan masjid bukan hanya sekedar fungsi ibadah sholat saja, namun juga sebagai fungsi sosial? Jika benar, lalu bagaimana dan apa kendala utama masjid di zaman kita saat ini seakan tidak mampu mengoptimalkan fungsi tersebut? Jawabannya betul. Nabi SAW dengan para sahabat bukan hanya menggunakan fasilitas masjid hanya untuk ibadah sholat, ibadah mahdhah saja, tidak. Beliau merumuskan salah satu strategi perang di masjid ketika zaman itu peperangan terjadi. Kemudian beliau juga membahas hal-hal hukum syariat, hukum-hukum sosial, tatanan-tatanan dalam keluarga, dalam sosial dan sebagainya, memang betul-betul di masjid. Walaupun ya ada rambu-rambu yang membuat dilarang untuk di masjid. Contoh seperti transaksi, ya, jual beli di masjid ini tidak diperkenankan dalam Islam. Lalu bagaimana dan apa kendala utama masjid di zaman kita saat ini seakan tidak mampu mengoptimalkan fungsi tersebut? Percaya atau tidak, disadari atau tidak, ada 3 hal yang membuat masjid-masjid kita ini lemah, tidak bisa mengoptimalkan fungsi yang seperti Rasulullah SAW contohkan. Apa saja? Yang pertama adalah kedengkian. Kedengkian di masyarakatnya, seolah-olah saya yang lebih mampu atau golongan ini yang harusnya layaknya mengoptimalkan, menggerakkan, menjadi pengurus dan sebagainya. Kedengkian yang paling utama, ya, sehingga ambruklah gitu ya, dalam artian tatanan secara ruh masjidnya ini gitu. Kemudian yang kedua apa? Khilafiyah, ya, entah karena misalkan dia ini golongan A, ini golongan B, sehingga sulit untuk bersatu karena mempertahankan pemahaman dia. Pokoknya saya salatnya harusnya seperti ini, dia azannya harusnya segini dan sebagainya. Khilafiyah. Jadi ini yang sulit gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah masjid tidak mampu bisa optimal, yaitu karena tidak memiliki visi misi yang jelas. Dia hanya membangun masjid hanya untuk sekedar, ya sudah, untuk ini saja, keperluan sholat saja, selesai. Jadi tidak punya visi misi bagaimana bisa optimal fungsi sosial. Misalkan uang infak ini harus bisa berputar dari kita untuk kita, maksudnya dari warga setempat untuk warga kembali dan sebagainya. Dan inilah ya yang harus kita sadari. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi silahkan menjadi renungan untuk kita semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma.